Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional yang saya hormati, kembali lagi bersama dengan Coach Saudi dalam channel Nusa Daya Mulia. Satu komunitas yang pastinya ingin ikut berpartisipasi pada peningkatan produktivitas yang tinggi serta karakter yang mulia dari seluruh sobat profesional di Indonesia. Masih melanjutkan pada video sebelumnya tentang filosofi kesuksesan dan kebahagiaan. Sobat profesional, mestinya orang yang semakin sukses akan semakin besar tingkat kebahagiaannya. Mengapa demikian? Karena dia semakin memiliki banyak pencapaian. Dengan banyaknya pencapaian itu, maka mestinya dia memiliki kesempatan untuk bisa berbagi. Karena dengan berbagi itu akan menjadikan Anda menjadi sangat bahagia. Seorang bijak mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan selain kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Sobat profesional, semakin banyak pencapaian, mestinya orang semakin bahagia. Ruang hati yang kita miliki akan semakin terbuka. Kita akan menjadi orang yang begitu damai dengan kehidupan. Orang yang begitu menikmati kehidupan. Kenapa? Karena seiring dengan kebahagiaan yang kita miliki. Dan orang yang semakin banyak mencapai berbagai hal dalam tingkat pencapaian-pencapaian mereka. Mereka memiliki banyak keinginan tercapai, mereka memiliki banyak harapan tercapai, maka mestinya akan semakin mendapatkan banyak kebahagiaan. Namun mengapa akhirnya ada orang yang dia mendapatkan banyak pencapaian, tetapi dia tidak mendapatkan banyak kebahagiaan? Sobat profesional, kalau Anda berkaca kepada diri Anda, saat ini Anda memiliki berbagai target, berbagai keinginan. Dan dalam satu waktu ini, kita sesungguhnya berada dalam beberapa dimensi dari sudut pandang kita masing-masing. Kalau kita kembali pulang di rumah, maka Anda ketika pulang ke rumah adalah Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang istri, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang kakak, atau bisa jadi Anda seorang adik, bahkan bisa jadi Anda adalah seorang tetangga dari tetangga-tetangga Anda yang lain. Dari semua dimensi yang melekat pada diri Anda, sesungguhnya ada satu indikator-indikator pencapaian yang mestinya Anda ingin berusaha raih. Sehingga Anda sebagai seorang anak dikatakan sukses ketika Anda mendapatkan sebuah nilai pujian dari kedua orang tua Anda, yang mestinya Anda itu raih dengan berbagai usaha supaya Anda mendapatkan itu. Orang tua Anda bangga kepada diri Anda, maka Anda sukses sebagai seorang anak. Ketika Anda sebagai seorang suami, maka kesuksesan Anda adalah ketika istri Anda setia bersama dengan Anda, mensupport Anda, mendukung Anda, maka itu adalah kesuksesan Anda sebagai seorang suami. Demikian juga ketika Anda berada di kantor. Kesuksesan Anda di kantor adalah ketika Anda berada di tengah kawan-kawan, diterima oleh mereka, disupport oleh mereka, dengan atasan Anda ditarik oleh mereka, yang kemudian Anda mendapatkan berbagai banyak manfaat, berbagai banyak keuntungan, pencapaian Anda pun bisa Anda dapatkan. Sobat profesional, bisa jadi kebahagiaan ini akan berbeda nilainya. Diri Anda dengan orang lain. Dan kalau Anda mengatakan bahwa saya sepertinya pada porsi tertentu telah berhasil, telah sukses, tapi pada porsi tertentu Anda belum berhasil, sehingga mengurangi nilai kebahagiaan Anda. Maka pada konteks ini, ya, Anda boleh mengatakan bahwa pada aspek tertentu Anda belum berhasil, sehingga menyebabkan tingkat kebahagiaan pada aspek itu Anda masih kurang dibandingkan dengan orang yang lain, dibandingkan dengan teman Anda. Misal contoh, bisa jadi Anda di kantor berhasil dengan segala pencapaian Anda, penerimaan
seluruh kolega, penerimaan dari atasan serta tim Anda begitu tinggi, promosi Anda dapatkan, bahkan kenaikan-kenaikan benefit pun Anda dapatkan, fasilitas semakin banyak Anda dapatkan. Tapi ketika Anda berada di rumah, mohon maaf, ternyata bisa jadi salah satu dari Anda, dari sobat profesional, ternyata belum memiliki keturunan. Padahal salah satu harapan, salah satu tujuan Anda sebagai seorang ayah membingkai keluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, pada konteks dari seluruh target pada seluruh dimensi yang tadi sudah saya sampaikan, dalam hal berkeluarga yang Anda harapkan untuk mendapatkan sebuah keturunan sedangkan Anda belum mendapatkan itu, maka boleh Anda katakan bahwa pada aspek ini saya belum berhasil. Saya belum mencapai kebahagiaan sepada taraf yang saya inginkan. Yang kedua, apa yang menyebabkan ada orang yang sukses tetapi menyebabkan dia tidak bahagia? Sobat profesional, pada video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa sukses ada dua hal yang harus Anda pahami. Ada sebuah target, ada sebuah keinginan yang akan Anda raih. Dan yang kedua ada sebuah usaha yang harus Anda lakukan untuk mencapai target itu. Nah, kadangkala target yang sudah kita tetapkan ini adalah target yang berusaha kita raih, sehingga cara yang kita gunakan ini yang membedakan hasil kebahagiaan yang akan dirasakan. Mungkin secara kalkulasi nilai bahwa Anda sudah berhasil mendapatkan penjualan 30% itu. Tetapi 30% ini antara dua orang marketing supervisor tadi akan menggunakan cara dan usaha yang berbeda. Satu marketing, dia menggunakan cara dan usaha dengan totalitas usaha yang dia pakai dan tidak melanggar norma apapun, tidak melanggar aturan apapun. Tetapi bisa jadi ada satu marketing tertentu, supervisor, yang dalam rangka meraih penjualan tadi, dia mengorbankan norma-norma tertentu, dia mengorbankan nilai-nilai tertentu, karena dia berprinsip yang penting target tercapai. Sobat profesional, kebahagiaan akan memberikan nilai yang berbanding terbalik dengan kesuksesan yang Anda dapatkan manakala cara Anda mencapai kesuksesan itu melanggar norma-norma yang ada. Sobat profesional, hendaknya orang yang semakin banyak pencapaian, dia semakin bahagia. Ya, sobat profesional, kalau Anda yang saat ini memiliki penghasilan dengan jumlah penghasilan 600 juta dalam 1 tahun, dibandingkan dengan orang lain, kolega Anda, tim Anda yang barangkali penghasilannya kurang daripada itu. Artinya, kalau sama-sama kita anggap 10% dari penghasilan itu kemudian Anda pergunakan untuk kebutuhan sosial Anda sebagai eksistensi diri Anda berada di tengah-tengah masyarakat yang itu sama-sama memberikan kebahagiaan, maka 10% dari 600 juta, 60 juta Anda gunakan untuk kegiatan sosial, Anda sedekahkan kepada yatim piatu, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan Anda. Akan semakin banyak orang yang bahagia dengan cara yang Anda lakukan untuk menggunakan apa yang sudah Anda capai. Sobat profesional, pada inti kali ini saya ingin menyampaikan kepada sobat profesional bahwa Anda harus memulai melakukan sebuah resetting terhadap target-target pencapaian diri Anda. Anda harus sudah mulai melihat kepada diri Anda bahwa selama ini apakah target yang ingin saya capai, apakah sebuah target yang progresif yang ingin menaikkan pencapaian-pencapaian saya, pencapaian-pencapaian Anda. Karena target atau pencapaian inilah yang akan menjadi acuan usaha yang akan Anda lakukan. Dan ketika telah Anda berhasil, maka Anda akan meningkatkan pencapaian Anda. Dan mestinya Anda akan memiliki peluang untuk mendapatkan kebahagiaan yang semakin besar. Sobat profesional, kalau berbicara tentang sukses, kalau berbicara tentang bahagia, pada video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ini sepenuhnya menjadi hak Anda. Sehingga saya katakan kepada Anda, ini akan masuk kepada apa yang saya katakan bahwa
hanya masalah Anda mau memilih untuk sukses dan bahagia atau tidak. Hanyalah pada sebuah pilihan. Apakah Anda hanya ingin memilih sukses tanpa memikirkan kebahagiaan? Ataukah hanya Anda akan memikirkan saya pengen bahagia saja? Soal kesuksesan, saya sudah cukup puas dengan pencapaian yang saat ini saya dapatkan. Dengan target yang saat ini saya dapatkan. Semua kembali kepada Anda. Dan pada hal ini, pada konteks ini, saya tidak berhak untuk menilai pada level kesuksesan Anda, pada level kebahagiaan Anda. Namun yang pasti, bahwa kesuksesan itu saat ini adalah milik Anda. Bahwa kebahagiaan itu saat ini adalah milik Anda. Karena kebahagiaan hanya pada aspek Anda ingin memilih dengan kepuasan, dengan pencapaian yang saat ini Anda sudah dapatkan atau tidak. Sobat profesional, semoga bermanfaat. Video yang kedua tentang filosofi kebahagiaan, filosofi kesuksesan. Semoga menjadi pendamping bagi Anda, semakin mengokohkan setiap waktu perjalanan Anda menuju kantor, setiap pagi hari perjalanan Anda menuju ke perusahaan Anda, setiap pagi Anda akan bertemu dengan kolega Anda, di rumah Anda bertemu dengan istri dan anak Anda, dengan masyarakat Anda, karena kebahagiaan adalah milik Anda, karena kesuksesan adalah pilihan Anda. Terima kasih, salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.